Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Korea Fiza kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Kali ini pemirsa kita akan ngobrol terkait dengan rekrutmen Bakomsus. Nah, bersama dengan Kabak Dalpres Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat yang tentunya sudah hadir di studio Bincang iNews kali ini. Ada AKBP Henry Novika Chandra SIKMH, langsung kita sapa dulu. Halo Pak. Halo Mbak Terima Kori. kasih sudah hadir di Bincang iNews kali ini. Sama-sama. Sehat ya Pak ya? Iya, sehat. Sehat, tetap Alhamdulillah. semangat Tetap tentunya sehat, ya, sehat untuk semuanya. mengawal keamanan kita. Iya. Baik, ini kita berbincang-bincang tentang rekrutmen Bakomsus. Kalau saya boleh minta Bapak spill dulu nih, seperti apa sih Bakomsus ini? Karena sepertinya ini juga jarang terdengar begitu ya di kalangan Iya. masyarakat. Boleh di spill dulu Pak, Bakomsus ini seperti apa? Terima kasih Mbak Kori. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih ke TV News yang telah memberi ruang waktu. Sebenarnya Bakomsus ini bermula dari harapan kita semua, cita-cita bangsa kita adalah salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bagaimana visi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, yaitu mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, kemudian dengan misi asa cita, kemudian dengan program-program prioritas beliau. Nah, dalam hal ini Polri mengambil langkah strategis di mana Bapak Kapolri memerintahkan untuk mendukung dan mensukseskan program Asta Cita ini. Yang satu terkait masalah ketahanan pangan, mulai dari bagaimana kita mensukseskan swasembada pangan dan juga ketahanan pangan. Dan tentunya untuk mengawaki ini, Mbak Cita, diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni, yang berkompeten. Betul. Sehingga Polri dalam hal ini, Bapak Kapolri mengambil langkah strategis dengan merekrut bintara kompetensi khusus terkait pertanian, perikanan, kemudian gizi dan kesehatan masyarakat. Oke. Ya. Apa bedanya dengan Babin Kamtibmas Pak? Jadi nanti mereka juga akan diterjunkan ke masyarakat sebagai Babin Kamtibmas, tetapi kan ini dibekali dengan kompetensi yang sudah dimiliki secara akademik. Kita rekrut untuk mengikuti pendidikan khusus masalah peternakan, pertanian, perikanan dan kesehatan masyarakat. Oke, Ya. jadi empat kompetensi itu. Empat kompetensi yang itu nanti kami sampaikan bagaimana nanti di situ kemarin sudah kita sosialisasikan ke SMK, kemudian ke universitas-universitas, baik yang dan juga yang S1 yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan juga gizi serta kesehatan masyarakat untuk bergabung untuk mengikuti seleksi bergabung di institusi kepolisian, begitu nanti Mbak. Oke, jadi ini adalah kompetensi khusus yang memang kompetensi dilirik khusus karena terkait dengan program dari Presiden Prabowo Subianto. Bapak Prabowo. Ini tentunya pelaksanaannya akan di tahun depan berarti, karena kan ini kita sudah di akhir 2024 Pak. Jadi sekarang sudah tahap pendaftaran. Pendaftaran nanti ditutup tanggal 17. Kita sudah sosialisasi secara masif. Kita sudah sosialisasi ke SMK melalui medsos dan yang lain, dan termasuk pada hari ini pun kita juga memberikan sosialisasi. Nah, nanti rencana kita bulan tanggal 18 kita sudah mulai tes. 18 November. 18 November ini sudah kita fakta integritas, kemudian kita mulai seleksi. Nah, nanti pendidikan rencana bulan Januari. Oh, akan ada pendidikannya. Pendidikannya selama 5 bulan. Jadi tidak langsung begitu dinyatakan lulus, kemudian nanti mengikuti pendidikan. Untuk yang polisi laki-lakinya, nanti pendidikannya di Jawa Tengah, di Banyu Biru, di Pusdik Bimas, kemudian yang poluannya itu nanti di Sepoluan di Ciputat, Jakarta. Oke, jadi dapat disimpulkan ini adalah rekrutmen kepolisian yang memang secara umum tapi dengan kompetensi yang berbeda begitu. Boleh saya katakan seperti itu? Secara khusus, tetapi Secara khusus, jadi tidak menampung dari SMA-SMA biasa, namun dia yang memiliki bidang akademis seperti pertanian, peternakan, perikanan.
gizi dan juga kesehatan masyarakat. Artinya berarti SMK ya yang memiliki SMK, peluang juga. MAK, kemudian juga D3, D4 dan juga S1. Oke, Iya, baik. Bakomsus ini nantinya akan ditempatkan di berbagai wilayah tentunya. Berbagai wilayah. Iya, tapi nanti saya ingin juga memperjelas bagaimana apa tugas mereka, Iya. penempatan mereka di mana. Sebelum ke sana, dari prosedur perekrutmennya seperti apa, Pak? Tentunya dengan memiliki persyaratan khusus yang tingkat dengan spesifikasi yang berbeda. Untuk ya SMK dia maksimal umur 22 tahun, kemudian minimal 17 tahun 7 bulan, kemudian dia sehat jasmani dan rohani. Ini untuk SMK sederajat, Untuk Pak, ya? SMK sederajat. Nah, kalau yang untuk D3, D4 dan S1 itu nanti umur maksimal 28 tahun. Umur maksimal 28 tahun. Oke, itu untuk ya. persyaratan. Untuk Pak, ya? persyaratan umur, kemudian juga harus sehat jasmani dan rohani serta belum menikah. Ini menjadi persyaratan khusus ya, Pak. Oke, Dan baik. tentunya dengan persyaratan administrasi, persyaratan umur, kemudian yang tidak kalah penting adalah persyaratan tinggi badan. Persyaratan tinggi badan ini Iya. berarti memang secara umum persyaratan untuk menjadi Ya, polisi, untuk begitu ya? untuk Iya. di persyaratan administrasi awal. Oke, Jadi baik. Nah. Pak Hetri, kita jeda dulu ya, ditahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi Oke. perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan menemani Anda dalam Bincang iNews, tentunya masih bersama Kabak Delpres Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat. Kita masih akan membahas tentang rekrutmen Bakopsus. Kami kembali. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Bagaimana sih Anda jadi orang? Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. mengupas isu-isu terhangat, Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Tiga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang dan meluruskan apa? Kita di sini kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
Pemirsa masih bersama dalam Bincang iNews, kita masih membahas tentang rekrutmen Bakomsus bersama dengan AKBP Henry Novika Chandra SIKMH. Beliau adalah Kabak Dalpres Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat. Melanjutkan perbincangan kita di segmen pertama tadi Pak ya. Mungkin bisa di-spill lagi nih, seperti apa seleksi yang dilaksanakan untuk rekrutmen Bakomsus ini Pak? Mungkin ada tes-tes lainnya begitu ya, di luar rekrutmen kepolisian secara umumnya. Jadi setelah kita ini kan mengimbau kepada yang memenuhi persyaratan, memiliki persyaratan akademis, baik SMK, kemudian D3, D4, S1 di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Yang memiliki persyaratan nanti silahkan berdaftar secara online. Nah, kita ada www.penerimaan.polri.go.id, nanti bisa dilihat persyaratan secara lengkap di situ. Jadi tahap awalnya mendaftar secara online. Kemudian setelah mendaftar pada online, nanti ditutup pada tanggal 17 November bulan ini. 17 November. Kemudian tanggal 18 November kita akan melaksanakan fakta integritas. Fakta integritas ini bagaimana para peserta dan panitia harus benar-benar melaksanakan seleksi rekrutmen ini secara betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi mulai dari kita komitmen moral, kemudian juga siap apabila berbuat curang dan yang lain, itu ada, kalau panitia ada sanksi pidana, disiplin maupun kode etik. Kemudian juga nanti bagi peserta yang melanggar itu bisa disanksi administrasi seperti didiskualifikasi dan yang lain. Nah, setelah itu akan menjalankan tes kesehatan, kemudian jasmani, psikologi, kemudian juga tes keterampilan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tes keterampilan sesuai dengan kompetensi. Ya, misalkan yang pertanian, yang perikanan, begitu Mbak Kori. Oke, itu yang akan dilaksanakan ya begitu ya. Sampai tanggal berapa Pak tadi pendaftarannya? Sampai tanggal 17. Sampai tanggal 17. Tanggal 17. Itu berarti berbagai tahapan seleksi begitu ya. Itu baru kita kumpulkan dulu secara online. Setelah nanti tanggal 17, tanggal 18 berapa sampai nanti baru kita laksanakan tahapan selanjutnya nanti tanggal 18. Oke, jadi yang benar-benar memenuhi persyaratan itu adalah memang yang mempunyai jurusan sesuai dengan apa? Ya, sesuai berarti dengan yang kalau dibutuhkan. tidak sesuai jurusannya berarti dia akan ditolak dengan administrasinya sistem. berarti ya ada yang gugur secara administrasi. Ditolak oleh sistem nanti Mbak, karena kita pendaftaran sudah dengan online dan tes nanti pun juga sudah menggunakan CAT semua. Ya, jadi langsung keluar nilainya, kemudian juga kita laksanakan dengan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Serta juga nanti kita setiap tahapan seleksi kita menggunakan sistem one day service. Dan juga kita juga dilengkapi dengan IT, mulai dengan pengkodingan nomor peserta serta face matching, sehingga kita pastikan, kita kawal rekrutmen ini memang benar-benar sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ini adalah salah satu bentuk transparansi juga yang dilakukan oleh panitia sekarang, Mbak. Jadi tidak ada yang main-main. Jadi seandainya jangan ada yang seolah jadi pahlawan kesiangan, bisa menjanjikan sesuatu, bisa menurut diri, itu tidak ada. Jadi dipastikan tidak ada. Pastikan tidak ada. Karena kalau seandainya nanti ada yang menjanjikan sesuatu seperti itu, silahkan dilaporkan kepada pengawas. Bisa dilaporkan. Bisa ditindak melalui hukum pidana, disiplin maupun kode etik kalau itu memang ada yang bercoba main-main di dalam rekrutmen. Jadi kita berkomitmen Polri ini bagaimana kita merekrut sumber daya manusia yang unggul untuk melaksanakan program-program kepolisian, terutama kita menyiapkan Indonesia Emas 2045 ini, Pak. Jadi jangan sampai salah memilih merekrut anggota Polri. Semangatnya luar biasa ini ya. Gitu, Mbak Kori. Berapa yang akan direkrut? Se-Indonesia mungkin ya? Se-Indonesia. Jadi untuk Polkinya 500, untuk Poluannya 100 nanti, Mbak. 500 berbanding 100 ya, 5 banding 1 ya? Enggak, yang jadi 600, yang laki-lakinya 500, yang perempuannya 100. Iya, 5 banding 1 berarti. 5 banding 1, iya. Kalau di Nusa Tenggara Barat berapa? Kita masih belum, nanti berdasarkan animo, semakin banyak animo yang daftar, maka kuota semakin besar. Oh begitu. Kita harus seperti itu. Jadi kuotanya bisa berubah? Bisa berubah tergantung animo pendaftaran nanti, Mbak. Oh, tergantung animo pendaftaran. Iya, itu pun juga nanti diberikan sama Mabes. Tapi kalau kita asumsikan
misalkan 500 ya mungkin sekitar 20-30 bisa untuk se-Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Oke. Kan kita dengan bergabung dengan institusi kepolisian ini sebenarnya privilege-nya juga sangat bagus karena kita punya network. Kemudian kalau mau meningkatkan akademis juga kita juga sudah ada kerjasama beasiswa baik luar negeri maupun dalam negeri. Oke. Begitu Pak. Iya, baik. Iya. Nah, ini terkait dengan kuota di Nusa Tenggara Barat, Pak. Apakah memang kuota di masing-masing daerah itu berbeda-beda? Bagaimana caranya nanti dari 600 yang terseleksi itu bisa dibagikan secara rata di masing-masing daerah? Iya. Bagaimana bisa menentukan? Sampai sekarang kita masih belum tahu kuota per Polda. Ya, tapi biasanya begitu nanti sudah memasuki tes tahap akhir itu kuota akan ditentukan oleh Janstra Mabes Polri. Jadi dari SSDM Mabes Polri yang akan menghitung kuota itu, Mbak. Oke, Ya, dipetakan masing-masing daerah. dipetakan masing-masing Polda se-Indonesia. Berarti tidak bisa dari masing-masing Polda yang meminta Belum kuota. meminta. Kadang kita minta kalau kita mengusulkan bisa. Misalkan Bapak Kapolda memandang penting karena banyaknya animo sehingga dipandang penting untuk meminta tambahan kuota, bisa, namun masih menunggu persetujuan dari Mabes Polri. Oke, Begitu, karena Mbak. mungkin NTB juga salah satu lumbung pangan ya, termasuk banyak kita, Mbak. Kita SMK ada sekitar 47 yang ada kecabangan pertanian ya. Jadi ini sebagai kesempatan emas lah untuk adik-adik kita bisa bergabung di institusi kepolisian. Iya, dan tentunya bisa mendukung program pemerintah. Itu yang penting ya, iya. karena memang tujuan dari rekrutmen ini adalah mendukung program pemerintah yang baru. Oke, Iya, Pak Hendri, kita jeda kembali, ditahan dulu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih akan kami membersamai Anda dalam Bincang iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa, Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bersama dalam Bincang iNews, pemirsa, saya masih berbincang-bincang bersama KBP Henry Novika Chandra, Kabak Dalpres, Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat. Masih berbicara mengenai rekrutmen Bakomsus. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan bagaimana proses seleksinya dan apa tujuan rekrutmen dari Bakomsus ini yang memang adalah untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tapi kalau mengenai tugas dari Bakomsus ini, Pak Henry, bisa sedikit dijelaskan apa saja tugas utama ataupun mungkin tugas tambahan yang akan diberikan. Apakah mereka punya privilege sendiri mungkin? Iya, tentu Mbak Kori. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tugas Polri adalah bagaimana melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Jadi untuk Bakomsus ini nanti akan dipersiapkan setelah
mereka dinyatakan lulus terpilih, mereka akan mengikuti pendidikan di SPN di Banyu Biru. Kemudian setelah lulus 5 bulan, mereka akan langsung diberi pembekalan terkait masalah pertanian, perikanan, kemudian sesuai dengan skill ataupun akademis yang dimiliki. Dan kemudian setelah memiliki kompetensi di bidang pertanian dan peternakan serta perikanan, ini nanti dia akan dikembalikan ke masyarakat sebagai Babin Kamtibmas dan nanti akan melaksanakan tugas-tugas untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman kita dari Kementerian Pertanian seperti dari PPL, sehingga bisa mengarahkan masyarakat untuk benar-benar bisa mensukseskan ketahanan pangan ini. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, jadi tugasnya memang terjun langsung ke masyarakat. Penempatannya di mana saja, Pak? Sementara ini kita masih, karena Polri ini menganut lokal boy lokal job untuk level Bintara, kemungkinan nanti masih di wilayah Polda Nusa Tenggara Barat. Wilayah Polda Nusa Tenggara Barat ya. Ya. Berarti mereka juga nanti yang akan melakukan pendampingan juga. Pendampingan kepada PPL sambil berkolaborasi dengan teman-teman kita di Dinas Pertanian. Kementerian Pertanian. Baik. Nah ini pastinya juga pemirsa kita penasaran nih, kira-kira dengan jumlah seperti itu tuh akan maksimal tidak dengan rekrutmen sejumlah itu? Saya rasa maksimal, Mbak, karena maksimal, kita juga di samping ini kan kita melaksanakan optimalisasi. Sementara kita sudah memiliki Babin Kamtibmas di tingkat desa dan kelurahan. Jadi mereka akan berkolaborasi dan kita melaksanakan penebalan dan kita ambil akademisnya, pengetahuannya dan skillnya, sehingga nanti pun bisa kita tularkan. Iya. Sampai sekarang pun mungkin di samping mereka juga nanti Babin Kamtibmas ini pun juga akan kita tingkatkan kompetensinya untuk bisa mengawal kebijakan pemerintah ini. Oke, baik. Jadi itu memang tujuan utama utamanya, dari rekrutmen Bakomsus ini. Kira-kira kapan mereka akan siap nantinya, Pak? 2025 ya? 2025 bulan Juni sudah selesai. Oh, bulan Juni sudah selesai? Iya, sudah selesai. Jadi pendidikan selama 5 bulan. 5 bulan? Sudah 5 bulan mulai dari bulan Januari. Tapi untuk tanggalnya masih belum ditentukan nih, Mbak. Oke. Nah, jadi makanya untuk yang kelas 3 atau yang kelas 12 masih belum bisa daftar. Ini kita prioritaskan yang sudah lulus SMK ataupun yang sudah lulus sarjana. Jadi dengan harapan bulan Juli, bulan Agustus sudah bisa kembali ke masyarakat. Oke, baik. Ini luar biasa ya. Tapi tentunya dari pihak panitia juga harus memastikan begitu ya. Seperti yang Pak Hendri bilang tadi, transparansi, akuntabel dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dari Polda NTB sendiri seperti apa, Pak, langkah yang dilakukan untuk mendukung ataupun untuk memastikan rekrutmen ini transparansi, kemudian juga sosialisasinya kepada masyarakat seperti apa, Pak? Yang pertama, kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada lapisan masyarakat dengan memberikan sosialisasi secara masif, ya kan? Jadi keterbukaan informasi ini kita berikan dari awal. Kemudian langkah selanjutnya dengan memberikan baterai tes yang bersih, transparan dan akuntabel, dimulai dengan fakta integritas bahwa memang benar-benar panitia harus berintegritas, peserta juga harus berintegritas. Dan tentunya di dalam rekrutmen ini di tahapan seleksi kita selalu di samping menggunakan teknologi, kita juga menggunakan pengawas, baik internal maupun eksternal. Kita libatkan LSM, kemudian kita libatkan Propam dan juga dari Inspektorat. Dan tentunya dengan memberikan call center kalau seandainya ada dumas daripada masyarakat. Kemudian pelaksanaan tes, hasil langsung keluar, Mbak Kori, langsung keluar, bisa lihat di layar. Begitu di seleksi pertamanya di tes CAT-nya di masing-masing itu langsung, baik tes akademik, kemudian tes psikologi itu langsung keluar di layar. Jadi masing-masing peserta bisa langsung melihat nilainya masing-masing. Ya, kemudian nanti kalau seandainya sudah keluar misalkan kuota 25, berarti yang ranking 1 sampai 25 itu yang dinyatakan lulus terpilih. Jadi itu komitmen Polri untuk mewujudkan rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Jadi kita memang berkomitmen, bertekad untuk mencari putra-putri terbaik di wilayah hukum Polda NTB untuk
bisa bergabung ke institusi kepolisian. Oke, tapi memang Gitu. kalau kuota belum bisa dipastikan. Belum bisa ya? dipastikan dari sekarang, Mbak. Oke, ditunggu keputusan dulu. Keputusan berarti. karena masih dianalisa oleh Biro Jianstra dari Mabes Polri. Oke, Ya, untuk ya. penempatannya. berarti. Untuk nanti jumlah kuota maupun nanti penempatan nanti, Mbak. Oke, tapi Ya. kalau tesnya ataupun proses Untuk tesnya tahapan nanti di sini, seleksinya Mbak. di sini ya. Di sini semuanya. Keseluruhannya kecuali Keseluruhan. pelatihannya nantinya. Nanti akan- pelatihannya baru terpusat se-Indonesia di Jawa Tengah di Banyu Biru. Oke, baik. Nah, kalau bentuk sosialisasi ke sekolah-sekolah juga dilakukan, Pak? Sudah kita lakukan, kita sudah sampaikan ke SMK, kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa di sini ada sekitar 47 SMK dari Bima Kota sampai sampai ke pelosok-pelosok sampai pelosok-pelosok, berarti ya? Pak. Kita Oke. libatkan juga teman-teman yang ada di Polres untuk membantu sosialisasi. Dan kebetulan hari ini juga lagi ada pendaftaran, udah mulai banyak, udah ada puluhan lah yang mendaftar lewat online. Ya, mudah-mudahan bisa tambah terus sehingga kita bisa cari yang terbaik dari animo yang banyak. Baik, ya kan? tentunya harapannya bisa terserap ya dari Terserap, seluruh iya. kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ada target jumlah pendaftar? Kami targetkan sekitar 100 lah, Mbak. 100. Karena ini kan karena udah lulus ya, Iya. sudah lulus. Jadi kan memang agak susah kalau seandainya dia kelas 12 mungkin bisa lebih mudah karena ini udah lulus kan ada yang sudah kuliah, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah. Jadi kita coba targetkan 100. Karena Mudah-mudahan ini bisa juga lebih. kompetisinya khusus begitu, Pak ya. Khusus, jadi tidak langsung umum. Nah, nanti yang umum nanti bulan Januari, Mbak. Oke, Bulan Januari kalau yang lulusan yang secara ada- umumnya ya, secara untuk tugas umum. umum. Baik. Tugas-tugas. Baik, Pak Henry, mungkin sebagai closing statement kita ya, apa yang ingin Iya. disampaikan kepada Iya. masyarakat terkait dengan perekrutan Bakomsus yang Iya. akan dilaksanakan ataupun yang sedang dilaksanakan. Ya, oleh terima Polda kasih ini. Mbak Kori. Silakan. Jadi kami berharap dari Polda Nusa Tenggara Barat untuk adik-adik yang memenuhi persyaratan silakan bergabung mengikuti seleksi Bakomsus. Kita berkomitmen untuk melaksanakan seleksi ini dengan bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Daftar polisi gratis, tidak ada calo, tidak ada KKN, ya kan? Oke. Jadi kita undang untuk bergabung di institusi Polri untuk menjadi instan Rastra Sewa Utama, Baik. abdi utama daripada nusa dan bangsa. Oke. Ya, itu Ada Mbak. call center yang bisa dihubungi kalau ada aduan masyarakat? Ada Mbak, nanti kita bisa dilihat di www.penerimaan.polri.go.id dan di website kami kita semua sudah lengkap ada di situ. Oke, baik. Ini terima tentunya kasih. harus digarisbawahi oleh kita Iya, semua, oleh masyarakat ya, bahwa ini gratis. Gratis, ya. tidak ada Tidak calo, dipungut tidak ada biaya. KKN. Oke, Dan jangan baik. percaya ada oknum-oknum atau baik siapa yang bisa menjanjikan kelulusan, itu tidak ada. Oke. Itu tidak ada. Semua tergantung dari hasil Dari tes hasil seleksi ya yang akan seleksi, ya. dilaksanakan. Baik, terima Oke, kasih Mbak Kori. AKBP Hendri Novika Chandra SIKMH. Terima kasih. Sudah hadir di Bincang Anjus kali ini. Ya. Sukses untuk seleksi Bakomsus, rekrutmen Ya. Bakomsus ya. Ya. Semoga bisa menghasilkan polisi-polisi yang berintegritas tentunya ya. Terima kasih Mbak Kori, Baik. terima kasih semuanya. Baik, pemirsa, demikian Bincang iNews kali ini. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Kurnia Fiza pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.